serangan fusarium. Dan ada sesuatu hal yang sangat disepelekan oleh petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Seperti biasa, Petani Tulen tetap masih dalam lingkup perpisangan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab penyerangan layu fusarium pada tanaman pisang. Simak terus video Petani Tulen agar teman-teman tahu penyebabnya terjadinya penyerangan layu fusarium. Layu fusarium itu penyakit yang paling ganas pada tanaman pisang. Bahkan bisa bisa menyebabkan terjadinya gagal panen ya. Karena apa? Layu fusarium itu sekali dia menyerang dengan penyerangan yang sangat hebat, maka tanaman pisang ini akan mati ya. Bahkan dia bisa mematikan dari seluruh tanaman yang kita budidayakan. Ya, maka banyak sekali ya petani pisang yang mengeluh karena terjadi penyerangan atau terserang yang namanya fusarium. Nah, fusarium itu ya, kalau orang dulu bilang itu adalah virus, yang sebenarnya itu virus, dan bahasa pertaniannya itu sebenarnya layu fusarium. Tapi kalau orang-orang dulu seperti kakek-kakek saya ya, itu kalau bilang, waduh pisangnya kena virus, alamat mati itu nanti. Iya memang, fusarium itu sangat mematikan ya. Dan kalau sudah terjadi, wassalam. Nah, di sini Petani Tulen akan membahas sedikit ya, membahas penyebab terjadinya serangan fusarium. Dan ada sesuatu hal yang sangat disepelekan oleh petani. Nah, di situ kadang sama petani-petani pisang itu disepelekan sekali dengan hal-hal yang akan saya utarakan nanti ya. Baik, langsung saja ya. Apa penyebabnya terjadinya layu fusarium? Fusarium itu terjadi karena satu teman-teman ya, curah hujan tinggi. Kedua, kelembapan yang tinggi. Ketiga, pH tanah yang drop. Keempat ini yang jadi momok permasalahan, dan ini tidak pernah terbesit atau terfikirkan oleh para petani bahwa dengan kita melakukan satu hal ini akan menjadi momok bagi tanaman pisang kita, dan di situ akan terjadi yang namanya terserang penyakit fusarium atau bisa dikenal dengan namanya virus ya. Nah, untuk menanggulangi terjadinya atau pencegahan terjadinya yang namanya fusarium, itu kita harus bisa memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali dalam pencegahan. Pertama, perlu yang kita pikirkan itu adalah pada saat kita akan memulai menanam pisang ya. Tentunya dalam pengadaan atau dalam kita akan mengolah lahan, itu harus kita benar-benar jaga
yang namanya lahan yang akan kita tanami. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, dalam kita melakukan atau membuat media tanam sebelum kita menanam pisang, ya, tentunya sebelum menanam pisang itu kita harus membuat media tanam dulu ya. Nah, di situ kita harus membuat media tanam itu dengan sebaik-baik mungkin ya. Nah, untuk masalah bagaimana cara membuat media tanam itu sudah pernah saya videokan yang judulnya seperti yang di atas ini ya. Teman-teman bisa buka kembali bagaimana membuat media tanam yang benar, yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terjadinya penyerangan fusarium. Nah, untuk yang selanjutnya tadi yang saya bilang adalah terjadinya curah hujan yang tinggi, otomatis di situ akan terjadi kelembapan tinggi dan pH tanah yang drop. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, itu kemarin sudah saya videokan juga ya. Ini tentang bagaimana kita memberikan kapur dolomit pada media tanam, pada lahan kita ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang tadi saya bilang, yang tidak pernah terbesit atau terfikirkan oleh petani, yaitu apa coba? Alat pertanian. Ini kadang yang kita sepelekan tentang alat pertanian kita ya. Entah itu cangkulnya, entah itu sabitnya. Itu harus kita perhatikan. Bagaimana kita memperhatikan alat cangkulnya? Ya, tidak cukup kita bersihkan dengan air yang bersih atau cuman kita pandangi ya. Itu kita harus bisa menjaga yang namanya alat pertanian yang kita pakai sehari-hari di lahan kebun kita. Untuk menjaganya itu hanya perlu kita cuci dengan pengendali-pengendali jamur ya. Banyak sekali ya pengendali-pengendali jamur, bisa kita ambil dari pembersih porselen ya, seperti yang ada di kamar mandi teman-teman. Itu tentunya ada ya bahan-bahan untuk pengepelan lantai, untuk membersihkan toilet, untuk membersihkan tembok-tembok kamar mandi. Nah, itu kita ambil secukupnya ya, dikasih dengan air. Itu kalau dosis tidak ada takaran tertentu ya, yang penting kita feeling wah ini cukup keras untuk kita membersihkan alat pertanian kita. Nah, di situ kita gunakan untuk membersihkan alat pertanian kita. Kalau tidak punya, bisa menggunakan fungisida. Fungisida yang berbentuk yang bersifat kontak ya tentunya ya. Nah, itu. Tapi yang saya yakin untuk bahan-bahan pembersih rumah itu teman-teman pasti semua punya ya. Nah, di situ sebelum kita pergi ke lahan itu wajib kita bersihkan alat pertanian kita ya. Kalau perlu sehabis dari kita memakai di lahan kita, seperti kita habis memangkas daun atau memangkas anakan, nah, kita rendam terlebih dahulu ya, sampai keesokan harinya waktu kita mau memakai kita baru gunakan lagi. Jadi paham ya maksudnya teman-teman, maksud saya ya teman-teman ya, bersihkan alat pertanian kita sesudah atau sebelum kita pakai ya. Kalau perlu habis dipakai kita rendam, kita taruh aja di situ yang airnya yang dicampur dengan pembersih jamur-jamur itu tadi ya, apa sih namanya ya, lupa saya untuk bahasanya itu ya, yang penting yang ada di kamar mandi teman-teman lah ya. Oke, saya benar-benar lupa ini, tidak ada di pikiran saya itu mau mengucapkan, itu susah banget. Oke, di situ kita rendam ya, kita rendam. Besoknya kalau kita mau pakai ya kita tinggal bawa ya, itu jauh lebih aman ya daripada sebelum kita memakai baru kita cuci. Kalau saya
Habis dari ladang, di rumah sudah ada rendeman, saya rendem. Saya biarkan sampai besok. Besok dipakai, baru saya ambil itu dari rendeman. 2 hari saya tidak pakai, ya tetap saya rendam di situ. Seperti itu. Kenapa saya menyarankan alat pertanian kita perlu kita bersihkan ya. Jadi begini ya, penularan layu fusarium itu bisa melalui akar dan bisa melalui alat pertanian. Ya, dari alat pertanian kita itu, misalkan kita ya tidak tahu ya yang namanya layu fusarium itu keberadaannya di mana, kita tidak tahu. Kecuali apa? Tanaman kita sudah terserang baru kelihatan. Wah, ini kena virus, kena fusarium. Itu baru kelihatan terjadi serangan. Tapi dengan alat yang namanya alat pertanian itu pasti kita pakai ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kita tidak tahu di rumah itu kita pakai apa. Nah, di situ takutnya pas kita memakainya, di situ ada yang namanya virus ya, atau benih fusarium. Dan kita tidak tahu, kita bawa ke ladang kita alat itu kita gunakan untuk membersihkan anakan atau kita buat potong daun pisang. Dan yang menempel, virus yang menempel di alat pertanian kita itu tertinggal di salah satu tanaman kita. Maka wassalamlah tanaman kita akan terserang yang namanya fusarium atau virus ya. Nah, di situ makanya saya sarankan supaya alat pertanian kita itu kita jaga dengan sebaik-baik mungkin ya, teman-teman. Ini kalau masalah pisang ya. Kalau masalah cabai, dulu saya pengalaman di kebun cabai ya. Baju, yang namanya baju itu juga membawa yang namanya virus. Misal kita di ladang yang satu ke sana ke sini, baju ini yang membawanya. Itu sangat susah sekali dalam dunia pertanian dalam pertanian yang namanya untuk mencegah atau mengobati fusarium ya. Hanya kita pinter-pinter bagaimana menjaga kebun kita agar terjaga atau terhindar dari yang namanya fusarium. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat dengan apa yang saya utarakan ini, dan bisa teman-teman ambil langkah baiknya untuk dijadikan referensi buat teman-teman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.